masalah, ya kita siap untuk mengatasinya berdasarkan suatu kebiasaan kita dalam mensikapi suatu masalah, ya, termasuk dalam manajemen keuangan. Jadi intinya masalah-masalah yang berhubungan dengan manajemen keuangan, yaitu bagaimana kita bisa mengolah aset, ya, aset ini supaya dia mempunyai nilai tambah bagi stakeholder, ya. Jadi banyak sekali yang terlibat di perusahaan itu, bukan hanya pemegang saham sebagai pemilik, tetapi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, ya, yang paling dekat itu misalnya di samping pemegang saham, ya, para karyawan yang paling dekat, ya, mereka punya kepentingan. Kemudian ada juga para kreditur, ya, para debitur, masyarakat, ya, pada umumnya. Kenapa masyarakat dimasukkan? Itu secara tidak langsung, ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu dikenakan pajak, ya. Jadi pajak itu untuk membangun, ya, membangun negara ini. Jadi secara tidak langsung masyarakat dalam ini negara itu, ya, pemerintah itu sangat berkepentingan, ya, terhadap dunia usaha. Nah, dunia usaha sendiri sebagai motornya itu adalah bagaimana dia bisa mengkapitalisir, ya, memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan suatu keuntungan atau profit, ya. Saya sampaikan juga, ya, teori-teori kita ini kan teori kapitalis, ya. Jadi intinya bagaimana maximize profit, ya, itu dari segi pandangan ilmu, ya, pandangan ilmu. Tetapi sayangnya, ya, perkembangan dunia ini itu mengarah ke destroy. Ya, ini intermezzo aja, ya, di antara kita di luar teori manajemen keuangan, bahwa kita kemajuan dunia ini bukan kemajuan mengarah ke sustainability yang ini terhadap dunia, ya, malahan diperkirakan kerusakannya luar biasa yang akan berefek nanti kepada kita sebagai manusia yang ada di dunia ini. Itu karena konsep-konsep yang kita pahami saat ini, ya, salah satu. Jadi konsep kita ini bagaimana, kan kalau di manajemen keuangan itu maximize profit tanpa melihat bagaimana cara memperolehnya. Ini yang jadi tantangan, ya. Jadi orang itu dipaksakan untuk mendapatkan suatu keuntungan apapun caranya, yang penting bisa mengakumulasikan. Itu tidak salah, itu adalah pandangan kaum kapitalis. Artinya kaum pemodal, betul, ya. Jadi para pemodal itu bagaimana modalnya bisa bertambah, atau dengan kata lain bisa berlipat ganda, gitu, ya, modalnya, uangnya, hartanya, itu, ya, kepuasannya, itu adalah orang-orang yang sifatnya pemikirannya kapitalis. Tapi ada lagi mazhab yang lain, ya, mazhabnya bukan kapitalis atau dikatakan non kapitalis. Ya, jadi mereka tidak melihat bahwa maximize profit itu suatu keuntungan atau suatu achievement, ya, yang bagus kalau tidak dikendalikan. Nah, ini, ya, makanya ada istilah-istilah kita itu harus ada sumbangan yang diberikan oleh perusahaan kepada lingkungan yang namanya CSR. Nah, itu penyimpangan dari pemikiran-pemikiran kapitalis sebenarnya. Ya, dia melihatnya ada beberapa juga para pemikir, ya, bahwa perkembangan dunia ini walaupun teknologinya canggih itu mengarah ke kehancuran, bukan mengarah ke sustainability itu. Nah, inilah yang menjadi Anda ini kan mahasiswa S2, nanti kan insya Allah misalnya S3. Atau memang Anda sebagai pelaku-pelaku bisnis, ya, nah, itu harus ditekankan. Bahwa dari segi pihak kita memang dituntut untuk meraih suatu keuntungan, tetapi di lain pihak kita harus berpikir juga apakah keuntungan ini akan menghasilkan suatu dampak negatif kepada lingkungan, ya, pada alam semuanya, ya. Dan luar biasa kalau kita lihat prediksi ke depan itu kan kita dalam ancaman sebenarnya, ya. Dunia ini dalam ancaman. Baik ancaman terhadap kelaparan, ya, kesehatan dan lain-lain. Dan ini sudah terbukti. Jadi kita sekarang ini dalam masa pandemi. Ini adalah dampak-dampak, ya, dampak-dampak dari yang tadi itu, orang bagaimana mengejar sesuatu
tanpa memikirkan faktor lingkungannya, ya, sustainability itu. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita sebagai mahasiswa, terutama Anda ya, Anda master gitu ya. Anda kedepannya juga harus punya pemikiran yang seimbang gitu ya, walaupun dalam teori yang kita pelajari ya, kapitalis ya, teori kapitalis ini bagaimana memaksimalkan suatu aset ya, tanpa melihat faktor-faktor yang lainnya gitu ya. Ini adalah suatu pandangan, tapi bukan salah ya. Namanya suatu pandangan ya, suatu alur gitu ya, cara berpikir itu sah-sah saja ya. Jadi dan kita tidak boleh bahwa pertentangan pemikiran ya itu menyebabkan kita berselisih, itu nggak boleh ya. Selisih, bertentangan pendapat apa itu hal yang memang tidak bisa dihindari ya, nah, gitu ya, tidak bisa dihindari itu. Karena kita sebagai manusia juga berbeda gitu. Jadi Anda dengan saya, dengan teman Anda, mungkin dengan keluarga Anda, ya itu pasti berbeda cara berpikir, ya, cara mandang itu pasti akan berbeda. Dan perbedaan itu bukan untuk memicu suatu konflik, bukan. Itulah menambah hasanah ilmu kita ya. Dan disitulah kita akan melihat mana nanti akan menuju suatu titik yang lebih mencerahkan gitu ya. Artinya kita kan ilmu itu tujuannya adalah untuk memecahkan masalah ya, kalau ada masalah, atau dia untuk artinya sebagai bahan pijakan ya dalam mengambil suatu keputusan gitu ya. Nah, terkait valuasi ya. Valuasi adalah kita menilai. Jadi menilai itu dalam perusahaan itu banyak. Apa yang harus dinilai dalam perusahaan itu? Atau kita lihat dari segi misalnya pertama adalah operasionalnya. Nah, apakah operasionalnya cukup efisien? Ya. Nah, kalau kita bicara efisiensi, artinya kita bicara input, output, dan input, proses, dan output. Nah, itu apakah efisien? Kalau bicara ekonomis adalah input. Nah, jadi kita harus bisa memilahkan ya. Kalau kita bicara ekonomis, kita bicara input. Kalau efisien, kita bicara input, proses, output. Kalau bicara efektivitas kita bicara output. Nah, ketiga ini pendekatannya beda. Apalagi kita bicara efektivitas. Kadang-kadang efektivitas tidak melihat input. Contoh yang paling gampang misalnya perang. Perang tidak melihat ekonomis, tidak. Ya. Dia adalah efektivitasnya. Ya, efektivitasnya. Apa efektivitas menang? Tidak melihat ekonomis, tidak melihat efisiensi, tidak melihat yang lain, gitu ya. Bisa aja dia boros. Nah, itu salah satu. Jadi ketiga ini hal yang bukan bertolak belakang ya. Artinya ada sesuatu yang tidak sinkron di antara ini. Efisien berhubungan dengan ekonomis, proses, dan tadi ya output ya. Nah, ini juga harus kita pikirkan dalam kita evaluasi dalam suatu company atau suatu badan usaha atau dalam suatu organisasi. Apakah cukup efisien? Nah, kemudian kita bicara tentang masalah ekonomis. Apakah cukup ekonomis sumber daya yang ada? Ya, sumber daya itu misalnya bahan baku, ya, tentu kita maunya harganya itu bersaing, bukan harga murah ya. Jadi sesuatu produk itu ya, dia tidak akan saling bertolak belakang. Kayak misalnya begini, kualitas bagus, harga murah, itu bertentangan. Ya, misalnya Mercy murah, gitu. Itu bertentangan dengan ini. Karena apa? Karena yang sifatnya ya kenikmatan apapun ya, fasilitas, dia punya harga. Nah, makanya walaupun tidak dicantumkan dalam teori yang saklek gitu ya, bahwa suatu quality ya, itu kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan sifat ekonomis gitu ya, ekonomis.
Karena dia ekonomis ini tadi ya, dia akan menilai sesuatu itu seminimal mungkin. Nah, minimal ini yang jadi bukan jadi ini ya, jadi yang harus kita pikirkan lebih mendalam. Kita menghemat misalnya ya, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Itu akan berefek kepada output. Wah, kita jangan bangga misalnya membayar upah murah gitu. Itu efeknya itu akan ke kualitas, quality. Ya, quality. Dia akan ada suatu titik di mana nanti dia tidak akan bisa bersaing juga dengan harga yang dengan input yang murah, ya. Karena apa? Outputnya akan berhubungan. Kecuali ada intervensi. Nah, kita misalnya mohon maaf ya di China ya, di Tiongkok. Mereka dibayar ya dalam tanda kutip para buruhnya itu agak murah gitu ya. Tapi itu diintervensi oleh pemerintah. Ya. Beda dengan negara-negara Eropa, negara-negara maju yang lain kan. Campur tangan pemerintah intervensinya sangat rendah. Apalagi mazhab-mazhab yang mereka pahami kan berbeda. Kayak di Eropa misalnya liberal. Di Asia, di China itu, di Tiongkok dia sosialis misalnya. Itu berbeda. Nah, disinilah akan berdampak kepada bagaimana kita menilai juga dalam segi operating perusahaan gitu ya. Jadi dari segi biaya, dari segi strategi ya, dan lain-lainnya itu. Kemudian kita juga bisa menilai sumber daya kita yang lain. Ingat bahwa perusahaan itu bisa jalan kalau ada kapital, modal. Modal itu dibagi dua kan, ada modal yang dari dalam internal, yang kita namakan modal saham. Ada juga modal yang berasal dari luar, yang namanya hutang. Nah, itulah kita akan nilai. Hutang ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau dia jangka panjang, dia lebih identik misalnya dengan obligasi, hutang bank jangka panjang, atau pinjaman jangka panjang lain, baik yang soft loan maupun yang tingkat bunga pengembalian tinggi atau yang dan lain-lain. Nah, bicara saham adalah tanda bukti kepemilikan. Nah, jadi itu adalah modal, ya. Bagaimana suatu company itu, perusahaan itu, ya, digerakkan oleh hutang dan modal, ya, modal dan hutang. Kata model ini bahwa Anda bisa berhutang untuk meningkatkan profit, ya, karena dengan hutang lebih murah kan, ya, pandangannya. Tapi ada pandangan yang lain, kenapa harus berhutang kalau Anda punya uang? Karena berhutang Anda membagikan return Anda kepada pihak yang lain, dan Anda akan, dalam tanda kutip, orang yang berhutang under stressing atau dikendalikan. Ya, Anda sepakat atau tidak ya, itu silakan. Jadi kita yang berhutang itu kita berada di kontrol oleh pihak yang lain. Walaupun kita tidak merasa gitu ya. Tetapi itu tidak bisa dipungkiri. Ya, kita pinjam ke bank, bank akan mengontrol kita. Lewat mana? Lewat dana yang dia tanamkan. Bagaimana lagi secara operasional mengontrol itu? Kita harus bayar bunga dan pokoknya. Itu adalah kontrol. Kita dikontrol orang lain. Ya, ini ada pemikiran. Jadi kalau misalnya Anda ada uang, kenapa harus berhutang gitu? Tapi ada modal ini Miller bilang kata, Anda berhutang aja. Kenapa? Karena berhutang nanti akan terjadi efisiensi dan Anda bisa meningkatkan kinerjanya, outputnya. Karena hutang akan meningkatkan capital. Nah, ini harus dipikirkan oleh para manajer. Ya, Anda lah nanti berpikirnya. Apakah Anda akan menggunakan modal sendiri atau hutang atau kombinasi atau bagaimana? Ya. Jadi punya aspek yang banyak yang harus dipikirkan oleh para manajer itu ya. Nah, tadi ya dari secara psikologi bahwa berhutang itu meningkatkan tekanan ya secara psikologi. Jadi kalau kita berhutang kita dikontrol, diawasi oleh orang lain karena dia mempunyai hak
karena mempunyai aset di kita ya. Jadi kalau kita berhutang, ada aset orang lain di kita ya. Jadi dia berhak untuk mengontrolnya dalam tanda kutip. Wah, kan nggak diawas gini Pak. Iya betul. Tapi secara psikologis bahwa kita berhutang itu tingkat penekanan ya psikologinya itu akan lebih tinggi daripada kita tidak berhutang gitu ya. Tetapi berhutang bukan salah, bukan ya. Kita boleh berhutang dalam kondisi tertentu. Malahan pemecahannya berhutang, misalnya krisis 97 kan, kalau kita nggak berhutang ya kemungkinan kita akan kolab negaranya kan, jadi harus berhutang untuk mengatasi masalah yang ada, berhutang ya. Contohnya itu ya. Jadi bukannya tidak boleh, jadi boleh, tapi kita sebagai manajer harus bisa meletakkan hal-hal tertentu. Jangan sampai perusahaan tadi ya, jadi Anda kan udah master ya, insya Allah ya habis kuliah ini ya menjadi S2 ya, selesai ya jadi master di bidang manajemen ya, baik manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen operation, dan lain-lain ya. Nah Anda harus bisa itu ya, memilah-memilah itu, itulah keunggulan dari atau kelebihan dari seorang master. Nah tapi kalau Anda tidak bisa memilah itu, nah Anda harus belajar lebih giat dan lebih semangat lagi gitu, dalam menganalisa hal-hal yang sifatnya itu. Nah, jadi ada beberapa pandangan ABCD dan itu bukan untuk menciptakan suatu pertentangan. Yang berbeda itu lumrah gitu ya. Tapi bukan berbeda yang negatif gitu ya. Wah, berbeda yang aneh-aneh gitu bukan ya. Kita berdasarkan teori-teori tadi sudah saya sampaikan ya. Ada mazhab ini, berpikir begini, sah-sah aja itu ya, dan bagaimana kita mengambil intisarinya. Jadi itu ya intisari dari valuasi itu. Jadi kita evaluate internalnya perusahaan, dan saya sudah mengatakan bahwa analisa rasio itu tidak cukup ya. Di situ kan Anda diminta pendapat. Analisa rasio kan analisa mikro. Anda butuh makro. Ya, wah misalnya rasionya bagus, tapi negara itu dalam kondisi mau perang misalnya ya, tentu kita nggak berani investasi, beli saham itu nggak berani. Bagus nih rasionya, semuanya bagus, tapi diumumkan wah kondisinya negaranya itu tidak aman, lagi konflik, misalnya terjadi tembak-menembak di laut. Nah, itu kan udah memberikan sinyal-sinyal gitu ya, bahwa negaranya nggak aman walaupun rasionya tinggi. Atau kita melihat dari teknologi ya, ini perusahaan kok bagus rasionya, kita kaji lagi, tapi teknologinya ini mulai mengarah ke jadul ya, ketinggalan. Nah, kita juga nggak berani ya, nggak, misalnya perbankan sekarang ada perbankan yang sifatnya udah tidak butuh lagi office ya, ada nih sekarang perbankan yang udah terbit kan izinnya itu, nggak ada office, nggak ada teller, nggak ada itu, semuanya adalah digital ya, digital banking. Nah kita harus lihat kalau bank-bank mengarah ke sana, hati-hati investasi di bank konven atau bank yang tidak memiliki teknologi. Banyak BBR yang sekarang kolab ya, karena lambat untuk melihat kondisi, lambat berubah. Keterlambatan perubahan itu bukan karena manajemennya lambat, tetapi sumber dayanya yang tidak mendukung. Banyak yang bank-bank jadi merger sama. Kenapa? Karena mereka harus mengadopsi teknologi, tapi biayanya tinggi. Kalau nggak mereka lakukan itu, mereka akan kolab ke depannya, gitu, ya. Dan para investor itu akan berpikir panjang untuk berinvestasi di suatu industri di mana industri itu tidak comply dengan teknologi yang ada sekarang ini atau dengan aturan dan lain-lain. Nah, itulah analisa makro. Di rumah sakit juga sama, ya. Anda misalnya sekarang bekerja di rumah sakit apa ya? Teknologi sekarang udah berkembang, ya. Kalau kita rumah sakit itu teknologinya tidak menyesuaikan dengan sekarang ya, orang operasi itu nggak harus nginep berhari-hari kecuali dia punya komplikasi yang lain-lain.
Ya nggak, cukup berapa jam dia pulang, ya. Dan ya banyak itu kita lihat dia yang mau bedah batu ginjal apa, dia nggak perlu nginep dengan teknologi yang ada ya. Apa masalahnya? Ya nggak, pembedahan ini nggak perlu nginep, kecuali memang ada yang harus di apa artinya diobservasi ya, di ini itu boleh. Jadi teknologi mengarah ke sana. Jadi kalau kita misalnya tidak mengkaji itu ya, kita sebagai kredit sebagai investor melihat perusahaannya secara internal mikro ya, rasionya bagus, tapi secara makronya kita abaikan. Ini adalah potensi, namanya kemarin itu adalah risiko. Jadi seorang manajer itu tidak boleh kacamata kuda, ya nggak boleh, ya dia harus bisa melihat berbagai segi. Makanya seorang manajer itu dibayar mahal untuk itu, untuk cara berpikir, untuk strategi, bukan untuk clerical. Kalau clerical kasih aja sama apa staff-staff, ya nggak. Seorang manajer itu yang dipentingkan bagaimana membuat satu strategi untuk eksistensi dari tadi company, perusahaan. Ya nggak? Kalau perusahaannya eksis, dampaknya luar biasa kemana-mana kepada stakeholder tadi ya. Stakeholder yang paling berdampak tuh paling terdekat ya. Yang terdekat tadi ya, saya dalam kuliah awal itu adalah pertama pemegang saham, yang kedua karyawan, yang ketiga para kreditor ya, yang lain-lain, masyarakat, pemerintah, yang lain-lain lah, yang berkepentingan terhadap eksistensi dari suatu perusahaan. Nah, itulah inti dari mata kuliah kita ya, 345 itu ya. Kita menilai secara mikro makro ya, bagaimana untuk memaksimalkan aset yang ada di suatu perusahaan ya. Dan ini berlaku umum ya. Bukan hanya di perusahaan, di ini, di kita sebagai di diri pribadi itu ya. Kita punya potensi ya. Kita punya potensi, punya aset. Manusia itu punya aset ya, minimal dia punya badan, itu aset. Jadi jangan sia-siakan Anda ya, teman-teman saya pribadi, jangan sia-siakan aset yang ada, maksimalkan apa yang bisa gitu ya, itu harus maksimal. Itulah kita bisa menciptakan suatu namanya value ya. Kalau di barat tuh value itu adalah kebaikan. Jadi mereka lihat, oh kalau orang membuat baik itu namanya value. Jadi ada nilai. Ada value added, nilai tambah gitu ya gitu. Oke ya. Konsep valuasi. Sebelum saya lanjutkan, boleh kita diskusi soalnya udah hampir berapa menit ya pembukaannya, hampir 30 menit ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi dulu sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan. Silakan kalau ada. Menyimak ya? Halo? Oke, menyimak. Ada yang ingin menyimak, Pak. Izin Pak, Taufik mau bertanya Pak. Dari siapa Pak Taufik ya? Iya Pak, dari UPBJJ Bandung. Mau nanya, kan kalau di dalam laporan keuangan kan dasarnya kita adalah PSAK Pak ya, peraturan yang dibuat oleh IAI gitu. Nah, apakah PSAK itu hanya boleh diakses oleh orang yang dengan profesi akuntan atau kita juga bisa gitu Pak? Dan kalau ada, bisakah Pak dibagi Pak PSAK-nya gitu? Terima kasih Pak Ramdhani. Ya, terima kasih Pak Taufik. Pak Taufik profesinya apa ya? Saya profesinya ASN Pak. Oh, Tapi ASN. dulu D3-nya akuntansi, tapi sekarang S1-nya manajemen gitu. Ya. Saya tanya, kalau saya kan saya punya background akuntan, jadi saya bisa akses itu PSAK yang dari IAI itu gratis, tapi hanya bisa melihat Pak. Jadi kalau mau misalnya membeli itu bisa. Ya, ada harganya itu. Saya nggak lupa. Dulu bukunya itu harganya 1,5 kalau nggak salah ya. Dulu ya, 1,5 itu ada jualnya. Nah, kalau saya sebagai akuntan, saya bisa lihat akses gratis ya. Nah, itu hanya bisa dilihat oleh akuntan yang mempunyai web ya, email yang anggota. Jadi saya kan sebagai anggota IAI, IAP gitu ya.
dan tiap tahun membayar iuran, dan itu diberikan fasilitas kepada IAPI maupun IAI untuk mengakses semua aturan-aturan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan. Hanya ASN, ya, ASN ini bukan PSAK, SAP, ya, SAP. Jadi harus dibedakan. Pendekatan dua ini berbeda, ya. SAP itu berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurus internalnya. Jadi banyak aturan-aturan nanti dari Kementerian Keuangan apa itu. Beda dengan yang akuntan publik, gitu ya. Akuntan publik itu lebih lebih umum. Kalau government itu lebih spesifik ya. Kalau untuk memperolehnya bisa aja mengakses ke IAI ya, coba diketik di Google IAI, bisa akses itu ya, bisa akses. Kalau Anda misalnya ada teman akuntan yang mempunyai member ya, dia member ada juga akuntan yang nggak member ya, member IAI ya, dia bisa mengakses PSAK, ISAK, macam-macam lah, semuanya lengkap aturan-aturan yang dibutuhkan ya, dan saya termasuk yang bisa mengakses itu. Hanya nggak bisa di-download gitu ya. Jadi kalau mau beli gitu ya, itu Pak Taufik ya. Silakan yang lain. Mohon izin Pak, saya Yana dari Minta Bogor ke Pak. teman yang anggota IAI Pak. Makasih Pak Hamdani. Ya Pak Yana. Ini Pak tentang tadi modal Pak. Ada teman berpendapat kalau untuk modal yang besar, sebenarnya untuk investasi beli toko ya Pak ya. Nah, itu sebaiknya sih lewat bank katanya Pak. Jadi kalau suatu hari bisnis kita ternyata nggak sesuai harapan, bangkrut apa-apa, jadi yang disitanya cuma tokonya aja gitu Pak. Itu betul apa enggak Pak? Mohon arahannya Pak. Ya, begini Pak, ini pendapat saya ya. Jadi setiap kita men-setup bisnis ya, kita udah menghitungkan source-nya ya, source of fund. Jadi sumber pemodalannya gimana. Modal itu bukan hal yang utama dalam bisnis. Ya, walaupun dia pokok. Tetapi adalah bagaimana Anda bisa mengenerate pendapatan. Ya, pendapatan itu kan dari produk. Artinya yang dipikirkan dulu dalam satu bisnis adalah produknya. Jadi jangan mengenerate produk-produk yang udah jadul gitu ya. Orang udah nggak. Dulu kan zaman Grab ya. Wah, banyak sekali orang ngambil mobil, ngambil apa ya. Iya betul. Grab, Gojek itu ada 3, 4, 5. Waduh, pokoknya apa yang terjadi pada saat pasarnya jenuh. Ya enggak? Dan perusahaan-perusahaan itu melakukan reevaluasi lagi dengan strateginya. Apa yang terjadi? Harga semakin ketekan, bonus-bonus yang dulunya banyak hilang. Iya, betul. Apa yang terjadi bagi mereka? Mereka nggak sanggup bayar kendaraan itu, cicilannya, itu ya. Nah, jadi harus dilihat dulu barang apa yang mau dijual atau jasa, dan itu yang harus dipikirkan. Nah, setelah itu kita baru bicara bagaimana mendanakannya itu. Nah, prinsip bahwa kalau terjadi collapse diambil bank itu nggak tepat. Bank juga nggak mau begitu. Coba deh kalau Bapak sebagai ini bank, dia nggak mau begitu. Dia meminjam uang dana itu bukan untuk ngambil aset. Iya nggak? Betul. Aset itu sebagai jaminan. Ya, jaminan aja supaya Anda punya komitmen. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mau melibatkan bank, ya, Anda juga harus bisa menjelaskan bahwa ini bisnisnya prospek. Bukan untuk niat kalau terjadi bangkrut ini diambil oleh bank. Bank juga nggak mau begitu. Betul. Dan masalahnya kalau diambil bank selesai, tidak selesai Pak. Bank akan jual, ya akan jual. Kalau lebih dia balikin ke kita. Tapi kalau kurang, kita masih punya hutang, masih punya kewajiban membayar hutang. Oh, masalahnya selesai di situ? Tidak Pak. Nama Bapak, nama pemegang saham itu akan di blacklist. Wah, nggak apa-apa di blacklist, ya. Nggak apa-apa di blacklist. Jangan nggak apa-apa. Bapak tidak akan pernah lagi bisa mengakses fasilitas perbankan. Nggak bakal pernah Pak.
Anda mau ngaju ini pasti ditolak, ini ditolak semuanya. Kenapa? Karena namanya blacklist. Nah, bagi pebisnis, bayangkan kalau kita kan mau melakukan ini, buka rekening juga akan masalah nantinya. Dilihat nama kita, wah ini ada call, nah, ya kan sistem bank tuh call 1 itu normal. Udah call 5 nih, ternyata kenapa dia call 5? Oh ternyata ada tunggakan. Ya nggak tunggakan dari tadi ya, misalnya ada aset yang dijual bank tidak cukup, dia masih harus membayar. Iya. Nah, jadi tidak cukup punya pendapat begitu ya, itu sah saja ya kalau guyon ya. Kalau iya itu berpikir gampangnya ya. Nanti kan isi tabang udah selesai, enggak selesai. Ya nggak banyak yang harus ditempuh ya. Mudah-mudahan kalau misalnya nih ya, misal ya, ini tapi di luar konteks itu ya. Collab, aset itu bisa menutupi hutangnya ya itu. Tapi yang ada Pak itu jarang. Bank itu akan jual murah, dia nggak peduli ya, yang penting duitnya balik Pak. Misalnya kita punya aset 10 miliar, hutang kita 5 miliar, bank jual 5 miliar Pak. Kita mau komplain nggak bisa. Itu kan terjadi itu di mana tuh, di Jakarta. Dia punya hotel, harganya itu kurang lebih 60 M ya. Kalau dia default, dijual bank berapa lakunya, setengahnya. Dia nggak masalah banknya. Yang rugi kan bukan bank Pak, yang rugi adalah pemilik aset. Betul Pak, betul. Nah itu ini case real ya, ada di hotel di Jakarta ya, dia punya bank ya, dia kena COVID nggak kuat bayar, dijual Pak seadanya gitu loh, dalam kutip ya. Kalau misalnya harga value-nya 60 M, jual berapa hutangnya, 30 M, ya jual aja 30 M. Banknya kan nggak rugi, yang rugi kan asli. Iya betul. Nah itu jadi tidak segampang itu dalam mengkaji ya, karena ya kalau masyarakat umum berpikir itu sah saja ya. Tapi kita sebagai akademisi, sebagai yang ini, kita harus bisa berpikir yang lebih expand ya, jadi lebih mendalam sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak berisiko di kemudian hari. Yang kita pikirkan adalah risiko, tapi risiko itu bukan mengekang kita ya. Betul. Stres itu boleh Pak ya. Nah, orang stres enggak. Stres itu akan memicu motivasi. Ya, stres. Tapi kalau dia stresnya kelebihan, menjadi depresi, menjadi ini. Jadi keseimbangan aja ya. Ini di luar konteks ya. Jadi orang stres itu malahan dibutuhkan untuk meningkatkan motivasinya, cara berpikirnya. Tapi harus dikendali. Kalau kebanyakan stres, jadi depresi. Itu jadi penyakit gitu ya. Jadi tekanan darah tinggi, jadi jantung, nah gitulah kira-kira ya. Tapi nggak boleh stres. Kalau nggak stres orang nggak ada semangat. Ada stressing itu tetap ada ya, tekanan itu tetap ada, tapi dalam koridor yang terkendali, dan kita membutuhkan itu ya supaya kita survive. Coba kalau kita nggak stres, kita nggak pada saat lapar kita diam aja. Kan harus action gitu. Makan apa? Itu kan salah satu contoh. Ya, jadi tadi ya kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, bahwa kalau masyarakat umum atau teman-teman lah guyon itu biasa ya, tapi kita secara akademisi harus bisa melihat itu dulu ya, berbagai faktor mikro, makro, nah dan kita sampaikan. Itu ya pendapat saya Pak Yana ya. Silakan yang lain satu lagi ya sebelum kita lanjutkan. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Kalau enggak kita lanjut ya. Valuasi secara substansi bukan hanya mempertimbangkan aspek keuangan ya. Perusahaan tidak dapat dinilai hanya dengan memperhatikan laporan keuangan. Nah, itulah yang tidak saya sampaikan dalam komen saya ya. Tidak bisa hanya rasio. Lebih dari itu, faktor bukan keuangan dapat sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan. Itu banyak kita harus analisa. Namanya analisa makro juga. Ya, banyak sekali yang kita harus ini. Tetapi kalau tidak kita analisa mikronya, salah juga gitu, tidak tepat juga. Jangan sembarangan beli saham itu ya, kecuali spekulan. Yang kita ketahui dia menggunakan misalnya analisa teknikal. Dia lihat grafik itu, wah ini grafiknya bagus. Nah kadang-kadang spekulan itu dia melihat analisa mikro, enggak. Dia lihat hanya makro. Oh grafiknya gini kan, itu analisa teknikal. Ya. Ya nggak tahu yang dibelinya saham-saham apa, mungkin saham lagi digoreng gitu ya, lagi di ini nggak tahu gitu ya. Itu analisa teknikal.
kecuali dia melakukan dua, teknikal dan fundamental. Nah, jadi gitu. Hanya dalam dunia-dunia itu ya, investasi di pasar modal, pasar saham, pasar uang, itu butuh kecepatan. Itulah yang menyebabkan orang itu ngambil keputusan harus cepat. Ya, kalau enggak dia tidak dapat. Dia cepat ngambil keputusan, cepat mengambil keputusan beli, jual, hold dan lain-lain ya. Nah, itu. Walaupun tadi ya saya sampaikan juga beberapa teori bahwa pergerakan misalnya kita bicara saham. Saham itu sebenarnya ada teori menyatakan tidak bisa diprediksi dalam jangka pendek. Ya enggak? Kalau yang memprediksi jangka pendek naik turun itu spekulan. Itulah. Ada yang punya pandangan begitu. Jadi saham itu bisa diprediksi jangka panjang pergerakannya. Kalau jangka pendek nggak bisa. Itu hanya digerakkan oleh para spekulan aja. Ya, spekulan beli jual itu. Harganya akan berfluktuatif. Itu ya. Tapi ada juga yang enggak bukan begitu. Mereka kan telah mempresent value kan. Nah, ini ya. Nilai-nilai perusahaan itu nilai apa? Tadi mereka memprediksi perusahaan ini punya profit sekian, akan membagikan dividen sekian. Makanya present value dari net profitnya sekian. Nah, itulah yang diperebutkan oleh para ini ya, fund manager itu ya. Cara berpikir. Tapi ada yang itu nggak bisa katanya. Nah, ada juga ya, kita tidak bisa memprediksi suatu price itu jangka pendek. Kita harus lihat long term-nya, panjang, nggak panjang, gimana gerakannya. Nah, itu lebih visible untuk evaluasi. Nah, kita lihat konteks-konteks yang itu kan. Ada juga jawaban dari teman-teman ya, bagus juga. Bahwa ada misalnya menilai suatu present value, IRR, semuanya itu asumsinya given. Padahal kondisinya kita itu tidak given. Bisa fluktuatif. Tingkat bunga bisa naik, bisa turun. Kondisi inflasi juga sama. Ya enggak? Parameter-parameter yang digunakan pemerintah itu sebenarnya juga bisa fluktuatif. Hanya butuh suatu kepastian dalam bisnis. Makanya pemerintah melakukan intervensi untuk menahan apa yang telah disepakati mereka. Misalnya BI ini, tingkat suku bunga hanya 3%. Itu harus dipertahankan oleh BI. Kenapa? Karena dunia usaha mengacunya kepada bunga Bank Indonesia yang telah di state itu. Ya, perhitungan bank semuanya mengacu ke situ. Bayangkan kalau BI tidak mempertahankan tingkat suku bunga yang ada di pasaran, dibiarkan bergerak liar bebas, apa yang terjadi di dunia usaha? Hancur, kacau. Harga nggak tahu. Besok dulu kan terjadi itu dolar fluktuatif tinggi. Di pasar-pasar di Gelodok di mana tuh bingung orang jual. Mau jual berapa ini? Dolarnya kok loncat-loncat gitu loh. Nggak ada kepastian. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Jadi dari segi makro kita juga harus bisa melihat mikro apalagi gitu ya. Nah, kita lihat ya. Jadi yang kita lihat itu sumber daya manusia. Ya. Nah, ini kembali lagi. Jangan bangga kita membayar orang dengan harga murah. Gitu ya. Wow, dengan murah kita nggak ada. Menurut teori bahwa perusahaan-perusahaan tua yang bertahan udah ratusan tahun itu mereka membayar SDM-nya itu dengan harga tinggi. Kebalikan ya. Nah, yang murah-murah yang tadi itu saya kembali lagi ke awal kuliah gitu. Apa yang murah Pak? Di Cina, di negara-negara Vietnam. Ya karena intervensi aja. Pemerintah intervensi. Baik dari sistemnya sosialis di mana pemerintah menyiapkan kebutuhan pokok dari masyarakatnya, yang terutama misalnya di Korea Utara kan, itu betul-betul sosialisme murni. Ya, gaji itu bukan untuk kita. Ya enggak, kita harus berbangga di Indonesia ini ya. Kita punya tabungan, punya ini. Di sana nggak ada tabungan. Punya negara semuanya. Anda butuh apa, negara makan, kasih ini. Anda misalnya mau kemana, nanti siapkan oleh negara. Jadi semua sumber daya itu bekerja itu untuk negara. Ya, kalaupun diberikan gaji hanya uang ya untuk beli ini aja, beli bensin, beli apa, nggak ada tabungan di sana itu. Ya, Korea Utara itu lebih saklek. Gitu. Kenapa? Karena sosialis murni, betul-betul sosialis.
Ya, orang itu nggak boleh kaya itu hanya terbatas hanya untuk orang-orang tertentu. Masyarakat kaya itu sangat jarang, kecuali dia berhubungan dengan government. Ya nggak. Kalau di kita kan, ada orang nggak berhubungan government kayanya luar biasa. Kalau Murad itu kan relatif ya, walaupun ada hubungannya kan tidak ada hubungan langsung direct pemerintah. Gitu kan, mereka di Indonesia, di negara-negara yang sifatnya liberal, Amerika, mereka bebas hidup itu ya, hidupnya bebas. Beda dengan negara-negara tertentu. China juga negara yang besar ya. Kita tahu dengan statement Jack Ma kemarin itu ya, kita kan sebagai orang ini bahwa tidak bebas. Anda pun, walaupun Anda orang sekaya apapun, kalau negaranya itu negara sosialis, Anda bisa sewaktu-waktu terancam. Ya, terancam. Nah, itulah kita bisa melihat hal-hal yang begitu gitu ya. Kita ada di mana ya. Kalau di Indonesia kita bersyukur gitu ya, atau di negara-negara tertentu di mana fungsi negara itu bukan untuk menekan atau dia sifatnya tadi ya punya prinsip sosialis. Sosialis itu tidak ada milik pribadi, tapi milik semua. Siapa semua itu adalah negara yang mengolahnya. Gitu. Kebutuhan masyarakat ya negara. Kita bekerja untuk siapa? Untuk negara. Gitu. Jadi gaji-gaji yang masuk ke mana? Masuk negara gitu. Makanya di orang Korea Utara yang bekerja di Korea Selatan perbatasan ya, di pabrik-pabrik itu perbatasan, itu gajinya nggak dibayar ke mereka, sebagian ya. Bayarnya ke mana? Ke negara, Korea Utara. Negara yang ngolah. Bukan salah itu, bukan. Karena prinsip mereka adalah negara yang menyiapkan semua kebutuhan. Jadi masyarakatnya juga tidak harus bekerja nyari ini, negara yang nyiapin beras apa negaranya. Ya enggak, kalau negaranya ada duit ya makan, kalau enggak misalnya kan dikeluarkan ABCD ya mereka nggak bisa juga. Makanya di sana tingkat kemiskinan ya yang lainnya itu tinggi gitu ya. Karena sistem pemerintahannya sosialis gitu ya. Tapi sosialis juga bukan kayak Cina itu kan udah sistem pemerintahannya kan sudah mengarah ya, tidak sosialis murni. Makanya di sana banyak pengusaha-pengusaha, apalagi mereka melihat Hong Kong kan, Hong Kong itu wah, luar biasa majunya. Karena di tangan Inggris. Inggris kan memberikan kebebasan, mau melakukan apapun. Makanya perusahaan-perusahaan besar apa tuh bermukim di Hong Kong. Ya enggak? Nah, itu juga memicu ya cara berpikir para di sana ya, Cina daratan itu, bahwa sistem yang lama itu masih ada reformasi. Makanya terjadilah reformasi yang ada di negara mereka dan terbukti itu ya. Dan sekarang mereka adalah negara yang mau akan menyusul atau sudah menyusul ya, negara superpower. Ya, makanya mereka sekarang lebih dominan untuk di Asia gitu ya. Nah, itulah yang menjadi cara kita melihat mengkaji ya, kita mengkaji. Kita kembali lagi ya, sumber daya manusia itu harus unggul. Jadi jangan ada prinsip bayar murah. Iya, betul murah. Tapi Anda hanya bicara yang short term ya, short term. Jangka pendek aja. Jangka panjangnya ya, Anda akan kehilangan orang-orang yang unggul karena orang-orang unggul tidak akan bertahan dalam kondisi yang dibayar seadanya, murah. Itu nggak bakal bertahan. Dan contohnya saya katakan tadi, perusahaan-perusahaan yang udah tua ya, udah tua itu maksudnya lebih dari 1 abad ya, bertahan. Kalau dikaji, mereka memberikan penghargaan kepada sumber dayanya itu tinggi. Ya, contohlah misalnya kita ambil contoh Citibank atau Microsoft lah. Ya, walaupun dia belum sangat tua ya, atau yang bank-bank perusahaan yang ada di PNG atau yang lain-lain yang udah tua ya, yang beroperasi di mancanegara ya. Nah, itu mereka hire-nya bagus, tinggi ya, tinggi penghargaan terhadap sumber daya manusianya. Memang kalau kita lihat ya, kalau jangka pendek kita dengan harga murah ya, itu bisa jalan. Tetapi kita tidak bisa berkembang secara masif tinggi. Ya. Kita bisa tersalib dengan yang lain atau perkembangan kita lambat. Kenapa? Karena kita hanya menyimpan SDM yang
standar biasa aja atau substandar. Yang orang bekerja itu karena butuh. Ya seadanya aja. Ya enggak? Kata seadanya itu punya risiko bagi perusahaan. Jadi perusahaan tidak bisa artinya meminta lebih banyak kinerjanya. Karena orang yang bekerja di situ bukan orang yang memang betul punya skill keahlian yang bagus, gitu ya. Mereka yang biasa aja, standar aja. Nah itu akan artinya engine yang ada di perusahaan itu. Siapa engine-nya itu? Para direksi dan lain itu harus betul-betul optimal, tinggi. Itu loh. Nah itu ada batasnya, ya, ada batasnya. Kita membawa kendaraan ya, benda mati dengan benda hidup itu beda. Ya, cobalah bawa motor, bawa beras 1 kuintal dengan membawa orang 1 kuintal. Itu akan beda. Kalau bawa beras, kayaknya berat amat itu 1 kuintal itu. Kenapa? Dia benda mati. Gaya sentrifugal kita itu nggak seimbang, kadang-kadang nggak seimbang. Motor tuh berat sekali itu bawa. Mobil juga kalau kita bawa barang mati ini. Artinya apalah itu beras apa misalnya. Tapi coba Bapak bawa manusia, motor. Beratnya sama. Bagaimana jalan motornya? Lebih seimbang, Pak. Ya. Saya analog itu begitu. Kita meng-hire orang yang substandar, yang biasa-biasa aja dengan orang yang punya IQ tinggi, orang yang pintar ya. Itu beda nantinya perusahaan itu. Ya keunggulannya beda. Gitu ya. Jadi jangan ada filosofi tadi ya, kecuali Anda tadi masuk ke negara yang mengintervensi. Sosialis misalnya boleh. Tapi kalau negara-negara Indonesia, kita misalnya punya kebijakan upah murah gitu ya. Itu kita bicara hanya jangka pendek aja. Jangka pendek. Jangka panjang ya belum tentu kita bisa bersaing. Dan contohnya banyak. Misalnya sepatu. Kenapa merek-merek tertentu Nike, Adidas, New Balance, apalagi itu ya. Itu harganya relatif lebih tinggi. Dan mereka sekarang bukannya mau collab, malahan bertahan dalam kondisi pandemi juga bertahan. Apa yang terjadi dengan produk sepatu yang abal-abal itu? Pada tiarap, Pak. Ya. Pada tiarap, pada mulai banyak yang teriak tutup apa ini. Kenapa? Ya tadi. Mereka seadanya aja. Ya. Mereka hanya eksis dalam jangka yang pendek. Untuk jangka panjang belum tentu. Kenapa? Yaitu kita butuh sumber daya manusia yang unggul dulu. Dan unggul itu biasanya dibayar dengan harga yang wajar atau harga yang rata-rata di atas yang lain. Ya tidak mungkin lah orang-orang misalnya atau bapak-bapak di sini ya punya skill yang luar biasa mau dibayar sama gitu loh. Mana mau? Ya kalau dibayar gitu kan bapak-bapak pindah dong ke perusahaan yang lebih besar kan. Nah dengan kepindahan-kepindahan itu kan akan melemahkan perusahaan yang ditinggalkan. Logikanya kan begitu. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan kalau membayar yang mahal, kita harus tahu juga berapa inputnya, artinya berapa yang bisa dihasilkan oleh skillnya. Itu juga harus ada hitungan. Ya, jangan sampai kita membayar tinggi tapi outputnya rendah, itu jangan. Ya. Tetapi juga kita jangan berprinsip ya. Dulu kan kenapa hengkang tuh beberapa perusahaan, di Cina lebih murah. Tapi ternyata apa yang terjadi perusahaan itu? Kalau Bapak tahu. Ya di sana mereka copy paste Pak, produk-produk itu. Yang tadinya hanya hengkang karena murah, tetapi dia tidak melihat kondisi geopolitiknya, apa yang terjadi? Merek-merek HP yang dulu unggul itu repar semua Pak. Malahan tinggal namanya doang. Timbullah produk mereka. Itu loh. Makanya Trump ada baiknya itu cara berpikirnya. Nggak boleh lagi nih perusahaan ABC ini ada di negara A.
Kenapa? Ini berbahaya bagi stabilitas nasional. Nah, kalau udah bicara politik, stabilitas nasional, kita itu bicara makro. Dan itu harus ditempuh, tidak melihat lagi namanya efisiensi, efektif, ekonomis, nggak bicara lagi. Ya, yang ada apa istilah kita yang kita dengar yang kemarin itu pada saat Trump berkuasa adalah perang dagang. Gitu. Nah, ini adalah kita melihat secara overall ya. Jadi kita bisa melihat makronya bagaimana, mikronya bagaimana. Dan ingat tidak ada kebijakan yang 100% menghasilkan suatu value yang diharapkan. Itu nggak ada. Ya, itu nggak ada. Jadi dia ada counternya gitu ya. Apa yang Bapak ambil ini pasti ada efeknya begini. Anda harus begini gitu. Ya. Itu. Lokasi perusahaan. Nah, ini untuk perusahaan tertentu ya. Yang tadi saya kembalikan ke digital banking. Kemarin itu ya saya ikut seminar di Institut Bank Indonesia kan, salah satu pembicaranya itu dari OJK. Dia katakan ke depan itu bank itu nggak perlu lagi office yang besar-besar, ya nggak. Dan orang itu tidak harus bekerja, ya udah betul itu ya. Tidak harus bekerja di kantor. Bank loh ya, ini bank. Bekerjanya di mana? Di mana aja. Ya nggak? Kenapa? Connectingnya kan udah teknologi. Ya nggak? Makanya investasi di aset yang sifatnya tangible, yang kelihatan, itu akan lebih rendah. Yang akan diinvestasi di intangible-nya, di teknologinya, gitu ya. Terutama kalau perbankan itu masalah tadi ya, transaksi keuangan, keamanannya ya, kecepatannya gitu. Itu. Nah, bicara lokasi itu bicara untuk perusahaan-perusahaan tertentu, ya. Misalnya tadi mempertimbangkan biaya logistik, ya, logistik. Dia kalau misalnya jual Coca-Cola langsung dari Amerika bawa kan mahal, datang ke Indonesia. Dia bangun pabrik di Indonesia, ya nggak, pabrik di Malaysia semua untuk mensuplai, ya. Nah, lokasi perusahaan juga perusahaan tertentu harus dekat. Dulu pemerintah kita juga telah memberikan kebijakan bahwa kantor pusat itu tidak boleh ada di Jakarta kalau produksinya, kegiatannya ada di daerah. Harus di daerah itu kantor pusatnya. Ya, jadi kita harus banyak dipertimbangkan. Atau itu kita bicara makro, ya, cara berpikir kita lebih luas. Mikronya, misalnya kita mau buka perusahaan, usaha lah, bukan perusahaan, misalnya cuci mobil. Ya, kalau cuci mobil jangan cari jalan yang sempit, di gang, atau di jauh dari jalan raya. Siapa yang mau kunjung? Ya, yang bagusnya pinggir jalan, ya enggak, atau jalan aksesnya besar, gitu. Nah, kita harus tahu juga melihat lokasi-lokasi perusahaan. Lokasi itu bisa juga dengan bahan baku, sumber daya, ya enggak. Kalau kita dekat dengan bahan bakunya, artinya kita bisa menghemat yang namanya biaya transportasi, gitu ya. Jadi semakin kita bisa melihat lokasi perusahaan itu akan menjadi keunggulan kompetitif kita, ya. Kemampuan manajerial. Nah, ini kalau bicara manajerial artinya bicara top management. Ya, manajemen yang unggul ya. Di perusahaan-perusahaan besar itu manajemennya luar biasa ya, unggul. Jadi kalau mereka tidak unggul, mereka akan tergilas gitu ya dengan para kompetitor-kompetitor. Jadi kemampuan manajerial ini sangat dibutuhkan karena perusahaan itu kan hanya dikendalikan oleh beberapa orang direksi. Nah, makanya direksi itu ya harus orang-orang yang memang terpilih. Dulu belajar dari Indofood kan. Indofood pada saat anak-anaknya masih kuliah gitu ya, pemiliknya gitu kan, Salim gitu ya. Mereka meng-hire itu orang-orang hebat, ya, bayarnya mahal. Kenapa? Ya tadi mereka udah punya strategi. Kalau tidak dikelola oleh orang-orang yang tepat,
tidak akan bisa berkembang dengan baik. Contohnya ini pun. Nah, setelah anak-anak mereka itu jadi, artinya yang kuliah di Amerika udah pulang, udah cukup bekal, mereka mengganti dengan anak-anaknya atau kolega-koleganya atau ponakan-ponakannya. Nah, itu strategi itu ya, kemampuan manajerial. Kalau kita merasa tidak mampu, jangan paksakan. Ya nggak, kayak Salim, dia nggak mampu, dia kan bukan background akademisi, tapi dia punya strategi dagang yang luar biasa. Tapi dia bisa membaca. Kalau saya serahkan ini kepada anak saya yang masih saya paksakan, masih belia misalnya kan, dari SMA langsung ini bermasalah. Mereka harus dididik dulu. Ya, sekolah yang bagus, semuanya udah bagus. Apakah langsung jabat? Oh tidak. Tidak jabat tuh. Saya punya dosen dulu namanya Bu Eva Tapea ya, dari UI dia. Dia pernah jabat di situ. Tapi setelah dia jabat, nah baru diganti dengan para kolega-koleganya atau anak-anaknya. Itu sah saja kan karena milik dia. Nah, tetapi apa yang ditinggalkan oleh para expertise itu ya, para ahli manajemen, ahli keuangan, itu tinggal dilanjutkan atau tinggal ditambah atau dikurangi kurang yang memang dianggap yang kurang tepat. Tetapi basicnya itu udah ada. Ya, itulah kemampuan manajerial. Jadi kita juga jangan kata orang itu dalam tanda kutip belagu gitu ya, sok pintar, sok hebat gitu. Padahal kita nggak paham, ya nggak, gitu. Jangan kita hire orang yang bisa. Kan ada tuh orang yang semuanya itu kayak Superman kan, apapun bisa gitu loh. Ini bisa, itu bisa. Nah itu orangnya dalam tanda kutip kalau orang akademis melihat itu, nah itu orang ngaco. Jadi orang yang merasa serba bisa itu orang yang ngaco. Ya, manusia itu spesialis, nggak bisa menyeberang ke pesawat, bisa Pak, bisa ngelas di dalam laut, bisa. Kok bisa semua nih orang? Ya nggak bisa itu buat jurnal, buat laporan keuangan, bisa. Lah ini orang apa ya? Ya nggak, aneh gitu loh. Ya, itu belum bisa ditemukan orang itu. Semuanya bisa. Orang itu bisanya sesuai dengan spesialisnya apa tertentu, dan itu juga itulah makanya manusia itu adalah makhluk yang lemah gitu. Dia hanya bisa menguasai bidangnya, bidang lain nggak bisa, bukan ahlinya. Kalau dikasih kan suruh, wah ini dokter nih hebat ini bisa gini, oke Pak dokter, mari kita terbang ke pesawat, siapa yang mau naiknya? Ada nggak di antara sini yang mau naik pilotnya seorang dokter yang hebat? Ada. Kemungkinan yang jawab itu 0,1% iya. Tapi 99,9% itu jawabnya nggak mau. Lah itu kan dokter hebat tuh. Kenapa Anda nggak mau naik pesawat? Ya karena bukan ahlinya. Atau kebalikannya, Anda mau dioperasi misalnya. Oleh pilot yang hebat. Mau nggak Anda? Nih ada orang hebat nih pilotnya, wah nembang pesawat tempur pesawat ini. Kita misalnya mau dioperasi nih, dioperasi sama dia ya. Wah, jawabnya, wah mana bisa Pak, saya dioperasi sama pilot. Lah itu pilotnya hebat tuh. Nerbang pesawat aja semuanya bisa. Mau ulang alik, Boeing, mau pesawat perang dia bisa. Ya dia kan ahli di situ. Pada saat kita minta operasi jangan nama dia, mati kitanya. Mati konyol. Gitu loh. Jadi kita harus bisa. Oh, apa hubungannya dengan manajemen keuangan? Nah, disitulah kita sebagai manajer bisa melihat, memilah itu. Apa yang mau kita lakukan itu kita harus bisa melihat, memilah itu. Itulah namanya diturunkan namanya strategi. Apa itu strategi, Pak? Bagaimana kita bisa unggul, mengalahkan yang lain itu. Ya, kita bisa eksis. Oke ya, hubungan dengan pemasok pelanggan. Nah, ini juga kita harus bisa memaintain hubungan pemasok pelanggan. Kita harus bisa menciptakan trust antara pemasok pelanggan. Aturan itu Pak, nomor 2 kalau Bapak udah trust. Ya, udah trust Pak. Aturannya harus ada agunan apa-apa. Tapi kalau yang pinjam Bill Gates, itu hanya formalitas saja. Bill Gates nih pinjam uang.
Saya mau pinjam uang nih, berapa M? 10 M. Coba kalau pinjam dengan Pak Ramdhani, Pak, mana asetnya Pak? Mana Pak ini Pak? Kita ini Pak. Coba Bill Gates datang, Pak, saya mau pinjam uang 10 M. Apa jawab Bang? Pak, kapan Bapak butuh? Mana rekeningnya? Kita transfer aja Pak. Kenapa? Karena itu orang mempunyai value yang tinggi. Dan orang udah tahu, Bill Gates itu punya harta berapa. Tanahnya aja, kemarin ini bilang ya, seluas Hong Kong, tanahnya aja. Saya belum pernah ke Hong Kong ya. Seberapa luas Hong Kong itu saya belum paham betul. Tapi saya dibilang Hong Kong itu kurang lebih kayak Singapura lah katanya. Tanahnya itu, ya nggak? Dia ke bank nih, kucuk-kucuk ke bank kan. Pak, saya mau pinjam uang. Apa yang dilakukan bank? Mungkin dia langsung transfer hari itu juga, selesai. Dokumennya nyusul aja dokumen. Gitu ya. Nah, pemasok, pelanggan, kita harus bangun trust itu, Pak. Bukan mengabaikan aturan ya, kayak BI, OJK, bahwa kalau mau kucurkan kredit dia harus memenuhi 5C ya, karakter semuanya. Itu secara umum. Tetapi ada hal-hal tertentu yang kita harus ada trust. Kita percaya dengan dia, dia percaya dengan kita. Itu yang harus dipupuk dulu. Ya, untuk menjaga kepercayaan itu kita harus menjaga namanya kualitas. Gitu. Ya. Bapak mungkin belum pernah ketemu dengan si A itu. Tapi dia trust dengan Bapak. Bapak pernah nggak gitu? Belum pernah ketemu, tapi dia trust. Lewat apa tadi? Bapak order, Bapak bayar. Belum pernah ketemu, Pak. Ada itu, ada, Pak. Orang yang belum pernah ketemu, tapi dia percaya. Disebut aja namanya, si A. Dikasih, Pak, barangnya. Hei, Pak, si A itu order sekian. Oh ya, kirim aja. Apakah dia tanya, mana PO-nya? Mana ininya? Mana ini? Enggak. Kenapa? Karena trust tadi. Kita harus membangun trust. Hubungan dengan pemasok pelanggan itu. Pelanggan juga, kalau dia percaya dengan produk kita, dia nggak bakalan lari. Dia udah tahu, Pak. Namanya Mercy, BMW itu pasti enak. Ya, beda mobil murah, mobil mahal tuh katanya dibunyi. Ya, kalau mobil murah tuh aspal yang digesek masih kedengar itu. Tapi kalau mobil mahal itu kecepatan 200 nggak ada kedengaran tuh gesekan ban dengan itu kan. Belum empuk katanya sih ya. Karena saya belum punya mobil mewah gitu. Tapi pernah naik sih, memang betul lah ya. Jadi bunyi apa? Gesekan tuh relatifnya itu ya. Nah, kalau orang beli Mercy, beli itu, orang udah tahu kalau dia membeli produk itu. Ya nggak? Pelanggan udah trust. Nggak mungkin nanti datang Mercy sekelas Avanza misalnya. Mohon maaf ya, bukan meremehkan Avanza. Saya bukan ini ya. Orang udah tahu pelanggan itu, dia trust saja dengan merek Mercy, merek BMW, merek yang tertentu, dia udah trust, atau merek Honda, Suzuki yang lain udah trust. Itu yang perlu dibangun, Pak. Ya, dalam bisnis. Kalau bisnis Anda orang udah percaya dengan kapabilitas Anda, baik dengan investor, kreditor, Anda menjadi tanda kutip ya, menjadi raja. Tapi kebalikannya, kalau produk Anda sekali aja misalnya, dalam tanda kutip juga, membohongi orang, Pak, itu hancur, Pak. Ya, hancur. Orang udah nggak trust dengan Bapak, dengan Ibu. Produk si A. Orang nggak mau beli lagi. Orang hanya beli sekali aja. Yang kedua nggak mau beli. Bapak turunin harga nggak mau beli juga, udah tahu produknya, produk jelek. Ya, itulah yang terjadi kepada banyak industri yang tidak kompetitif ya, walaupun tadi ya dari segi persaingan ya, kayak tekstil Indonesia dengan luar kalah ya. Nah, itu banyak juga faktor-faktor yang lain ya. Ya trust tadi. Anda kalau dikirim sepatu Nike asli Adidas, Anda nggak bakalan tanya kualitinya. Orang udah tahu. Coba Anda dikirim nih sepatu misalnya kan, merek Tulalit, Anda ragu makainya, jangan-jangan pas pakai di jalan solnya lepas, atau Anda malu, tidak
firm dengan merek. Oh, ada merek sepatu tuh Lalit namanya. Jangan-jangan saya jadi perhatian orang nih. Ya kan ada orang yang begitu. Tapi Anda dengan merek-merek tertentu, Anda bangga melangkahnya. Ya, sepatu ini, wah, harganya udah tahu. Tas Hermes, orang nggak tahu harganya. Ya, kenapa tas-tas yang itu harganya melejit? Karena dibangun image tadi. Dan itu mau dicontoh juga dengan tanaman-tanaman. Oh ini itu hanya short time aja ini. Ya, hati-hati yang kayak kita harus bisa analisa tuh. Ya, ada tanaman 200 juta itu hanya dibangun aja image itu. Padahal itu value-nya nggak segitu. Tapi kayak produk Hermes apa itu memang betul. Rolex ya. Di samping image dia memang produknya unggul. Kenapa harga jam Rolex itu nggak turun-turun, malahan naik? Ada juga yang dipakai oleh siapa tuh artis TX ya. Harganya berapa jam? 2 miliar. Harga jam 2 miliar, bayangin Pak. Ya, mereknya itu. Kalau kita kan merek yang biasa kan, Casio, merek Seiko kan udah bangga kan? Gitu loh. Waktunya sama. Mutar waktunya ya. Ketepatannya relatif sama. Apa yang membedakannya? Ya, tadi dibangun oleh kepercayaan dulu. Orang percaya kalau dia pakai ini, produknya memang betul. Durable-nya luar biasa. Kualitinya jangan diragukan. Bapak udah kalau pakai Rolex itu nggak ada komplain, Pak. Wah, nanti ini rusak. Jarang. Ya, jarang. Kalau ada rusak, mungkin pemakaiannya yang agak tidak ini ya, makanya ya agak inilah gitu ya. Nggak apik gitu. Gitu. Jarang, Pak. Jadi itu kita bisa menjaga dengan pelanggan produk-produk kita itu penting, ya nggak? Kalau produk kita udah tidak berkualitas, banyak komplain, itu tanda-tanda kita mau collab, ya mau collab. Bukan diremehkan. Kalau banyak komplain, wah kita pasang RJU alasan gini itu. Tapi kita harus ingat, semakin banyak komplain terhadap produk kita, itu semakin tinggi risiko usaha itu, ya. Makanya produk-produk tertentu itu berani mereka menggaranti sampai 3 tahun spare part. Ada juga kalau 5 tahun rusak TV, balikin aja, diganti yang baru. Ada yang itu Pak. Itu untuk meningkatkan image. Dan betul produk itu. Ya, jadi jangan coba-coba membuat produk yang dalam tanda kutip kualitinya rendah. Ya, abal-abal. Itu hanya short time aja. Pada saat Anda tidak bisa membangun trust itu, baik kepada pemasok, pelanggan, itu Anda menggali kubur namanya ya. Anda menggali kubur Anda dan siap-siap Anda untuk melangkah ke kuburan itu. Artinya collab gitu ya. Nama baik perusahaan dan produk tadi ya, itu berhubungan tadi pemasok pelanggan saya jelaskan. Nah, kemudian teamwork ya. Nah, teamwork itu adalah harmonisasi, harmonize. Ya, teamwork itu tidak hanya di internal, tapi di eksternal juga kita harus punya teamwork juga, ya, teamwork dengan eksternal, dengan pemasok, ya, dengan pelanggan dan lain-lainnya itu ya harus ada teamwork, ya. Jadi teamwork itu adalah yang merupakan ya modal kita juga dalam menjalankan suatu bisnis, terutama misalnya yang padat sumber daya manusia itu ya, itu harus dibutuhkan teamwork yang luar biasa gitu ya. Itu ya sesi yang kedua, saya buka diskusi ya pada bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum kita lanjutkan lagi, silakan yang ingin menyampaikan pendapat ya. Jadi tidak searah ya kuliah ini. Saya bukan sumber kebenaran ya. Jadi kita ini adalah saling mengisi ya, saling mengisi. Bisa aja Anda lebih paham dalam melihat suatu objek ya yang tadi saya katakan ya, dan teman-teman ini kan ada 27 orang nih ya, mempunyai skill masing-masing, keahlian masing-masing ya. Mudah-mudahan dengan keahlian itu kita saling mengisi gitu ya. Perbedaan itu hal yang tidak bisa dihindari ya. Kalau Anda nggak mau berbeda, artinya Anda udah ya dalam tanda kutip udah hopeless untuk hidup ya. Jadi kalau berbeda itu sama
ya, nggak terlalu oh saya berbeda dengan dosen apa, itu hal yang wajar. Ya, tapi bagaimana kita mengkaji ya perbedaan itu untuk mengarah satu titik. Titik apa itu? Kebenaran. Ya, nah, kebenaran. Kalau dalam ilmunya apa titik itu namanya? Teori. Nah, di atas teori itu apa namanya? Hukum. Nah, itu kesepakatan, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, itu ya. Jadi udah jam 9 lewat sedikit. Kita buka ini ya, sesi tanya jawab lah ya, untuk lebih memahami ilmu kita ini. Silakan, ada yang ingin disampaikan. Silakan kalau ada. Saya Pak nanya lagi Pak tentang valuasi. Kan kita tahu kalau iya betul Pak. Ya, Tentang valuasi salah satunya adalah valuasi perusahaan-perusahaan teknologi ya kayak Gojek, Tokopedia. Itu kan kalau dalam kenyataan mereka itu masih banyak bakar uang gitu. Tapi kok valuasinya tuh bisa tinggi banget gitu Pak. Itu bisa dari mana itu, dan apa misalnya Gojek sendiri kan banyak asetnya nggak banyak ya. Aset-asetnya dimiliki oleh mitra-mitra mereka gitu, motor, mobil, dan mereka itu valuasinya bisa sampai ratusan triliun. Itu nyata nggak sih Pak itu, atau hanya bubble aja yang suatu saat dia akan pecah, dan ketika kita udah nilai valuasinya segitu besar, kita nanam saham di situ tapi ada masalah di akhir langsung pecah gitu nggak Pak ya, dengan konsep valuasi sekarang. Terus yang kedua yang Bang Jago juga tuh Pak. Bang Jago kan katanya diakuisisi oleh Gojek juga, yang mereka akan menjadi digital bank gitu. Itu kan sama juga gitu. Apakah padahal kalau di bank kan biasanya dia punya jaminan, punya aset, kemudian dia juga nilainya harus didaftarkan ke OJK gitu, aset-aset mereka itu. Kalau kayak gini itu memungkinkan Mbak ya dengan digital bank seperti itu. Terima kasih Pak Ramdhani Pak. Ya, terima kasih Pak Taufik. Pertanyaan yang bagus ya. Kita diskusi aja. Jadi perusahaan teknologi ya, dalam Gojek, apa tuh Grab, apa kan, istilah bakar uang ya, ya macam-macam lah itu ya. Nah, setelah ada beberapa ini ya, riset ya melihat kenapa sih mereka melakukan itu. Pertama, perusahaan-perusahaan teknologi itu mempunyai deposit yang luar biasa. Contohnya gini, saya ini punya saldo Gojek nih sekarang ya, 150.000, kurang lebih lah. Saya nih Pak, saya nggak dapat bunga, nggak dapat apa-apa. Dikali aja Pak, jangan 150 lah, mungkin terlalu besar misalnya kan rata-rata. 50.000 aja nih, orang ada di rata-rata maksudnya ya, sebulan itu dia saldo yang ada di wallet Gojek, Grab itu misalnya 50.000. Saya dua-duanya ada tuh. Coba dikalikan berapa membernya sekarang. Kalau nggak salah katanya nih, benar apa enggak itu. Membernya Gojek itu ada 20 juta. 20 juta dikali 50.000, Pak. Berapa triliun? Uang yang ngendap loh. Di Gojek itu. Ya enggak? Katanya nih, saya nggak ada data ya, data betul nih ya. Rata-rata orang 50.000 tuh. Ya enggak? 10 ya kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita asumsi dulu nih. 1, 2, 3, 4. Ada 11. Ada uang ngendap Pak, yang tidak berbunga. Ini asumsi 50.000 ya, 20 juta. Itu 100 miliar Pak, uang yang ngendap. Yang tidak digunakan oleh para itu pelanggannya. Rata-rata uang ngendap itu, uang namanya itu adalah batas minimal. Jadi kalau bapak-bapak misalnya nanti, wah nih saldo saya udah segini nih, bapak naikin lagi. Artinya ada saldo minimal yang nggak dipakai Pak. Dan itu statistiknya mereka pegang.
ya kayak perbankan lah. Kalau perbankan itu kalau dia misalnya memberikan kredit murah yang lebih murah dari bunga dia kasih, itu artinya ada dana yang mengendap yang nggak pernah ditarik oleh nasabahnya itu sekian persen, gitu ya. Banyak tuh, misalnya kita kredit motor, mobil itu, bunganya 2%, padahal dia ngasih orang 3% tuh. Nah, tetapi di lain pihak ada tabungan yang nggak dapat bunga, misalnya 2 juta ke bawah, dia nggak dapat apa-apa, Pak. Ya, nggak dapat apa-apa. Itu yang di bank itu jumlahnya triliun. Makanya terjadilah yang namanya bunga murah, kredit mobil, itu bukan murah, tapi subsidi. Sama dengan Gojek, Grab. Kalau dia misalnya ada 20 juta pelanggan, kalau nggak salah Gojek ya, rata-rata dana yang mengendap tuh 50.000 aja. Berarti sehari itu dana dia bisa olah itu 100 miliar, Pak. Boleh nggak saya bakar 1 miliar? Boleh, Pak. 1 miliar aja saya bakar. Kenapa? Loh, saya 100 miliar sehari. 1% doang. Ya, saya kan bisa oleh, Pak. Saya bisa beli saham, bisa obligasi. Orang nggak pernah mempersalahkan 100 miliar itu. Saya punya data statistiknya bahwa dana yang mengendap yang minimal ini dalam tanda kutip milik saya, milik Nadim misalnya kan. Biasa saja tidak gunakan. Istilah bakar uang, bakar ini biasa. Dia udah ada hitungannya, bukan dia rugi, tidak. Makanya perusahaan-perusahaan multinasional yang itu berlomba-lomba mau masuk, mau ngasih duit, suntik dana semuanya. Karena udah tahu perusahaan ini, dia punya database pelanggan sekian, rata-rata mereka punya dana mengendap di situ sekian, rata-ratanya nih minimalnya, dia udah tahu nih ada dana nganggur di situ. Ya saya hitung tadi bahwa misalnya Gojek 20 juta, kalau 50.000 aja ya data ngendap nggak dipakai ya. 100 miliar Pak per hari loh Pak ngolah dana ini. Kalau Bapak hanya 1 miliar Bapak bakar, ya, Bapak buang lah istilahnya gitu ya, itu kan buang duit tuh, nggak masalah, ya nggak. Nah kemudian ke bank, mereka ambil alih, ya jelas luar biasa. Kalau Anda punya uang yang besar ya, kayak dana pensiun itu kenapa nih mereka harus cari saham, obligasi, karena dananya tiap hari bertambah dan harus dicari musuhnya. Ini ya bukan istilah kalau saya dengan teman-teman itu kalau bisnis itu kalau jual itu ada musuhnya maksudnya pelanggan gitu ya, tempat kita melemparkan capital apa itu, kita kalau bahasa keren kita cari musuhnya dah. Ada musuhnya nggak? Mau beli ini nggak? Wah gitu kan. Jadi jangan salah, ini musuh apa kata Pak Ramdhani kan. Istilah anak-anak di ini aja, di kolong aja gitu ya. Nah itu. Jadi bayangkan Pak, Bapak punya uang itu baru 50.000 ya Pak ya. Kalau Bapak punya uang 100 triliun. Kan syarat bank itu kan sekarang hanya kurang lebih modalnya itu modal dasarnya itu 10 triliun Pak. Bapak bisa ambil alih, akuisisi. Ya enggak? Dan kembali ke tadi kan kata Bapak tadi ke bank digital. Ya udah begitu. Ke depan itu jangan dibayangkan bank itu ini nggak ada lagi Pak, bank-bank itu. Siap-siap aja teman-teman ya, mohon maaf yang ada kerja di bank ya di sini. Ke depan itu udah nggak ada lagi nanti orang ngantri, orang ini nggak ada Pak. Semuanya itu Bapak bisa operate di laptop Bapak, di HP Bapak, semuanya Pak. Nggak perlu ketemu sama tellernya, Bapak ngajuin kredit nggak perlu ketemu. Nah sekarang kan kayak fintech itu kan udah sama itu. Dia nggak pernah ketemu dengan nasabahnya si A. Dia cukup menilai di dokumen KTP-nya, kemudian dia diberikan akses untuk mengakses HP-nya teman-temannya itu untuk mengurangi risiko dia. Makanya kalau misalnya kita terlambat itu ya, yang diteleponnya bukan kita Pak. Dia dilihat di HP kita tuh, siapa tuh yang sering kita kontak itu di terornya itu. Nah teman kita kan nanti, lo
punya pinjaman sini, kok saya sih? Nah, dia memang menciptakan konflik supaya dia men-stressing kita bayar. Itu fintech ya, dan fintech itu yang ini tuh pasti dana-dananya dikucurkan tuh kecil, bunganya tinggi, ya bisa di atas 100% tuh bunganya. Hati-hati, ini bukan menjelekkan fintech, bukan. Ini kenyataannya. Ada fintech yang memang bagus, ada, tapi mereka persyaratannya juga lebih banyak gitu ya, melihat ABCD. Tapi juga kemarin tuh ada kasus kan, karena orang ini banyak akal ya. Jadi dia bikin KTP palsu. Jadi dapat duit pasti ini nggak ada orangnya. Namanya nomor HP kan bisa beli itu. Nah itu banyak katanya fintech yang rugi gitu ya. Karena ada mafianya juga itu bikin KTP palsu. Nah nanti diakses ya pas uangnya udah ini HP-nya udah ganti KTP-nya pas dilacak itu nggak ada gitu. Ada juga itu. Nah ini kemarin saya dengar gitu ya, banyak fintech yang sekarang katanya ketipu katanya kan. Nah, caranya begini ya itu. Jadi ya itulah dinamika dunia ya, dunia usaha gitu ya. Semakin tinggi teknologi ya semakin tinggi juga kemampuan orang untuk melakukan hal-hal tertentu gitu ya. Bukan sebaliknya. Teknologi tinggi orang ini tinggi juga gitu ya. Oke, satu lagi kalau ada yang ingin disampaikan silakan kita diskusi. Mohon izin Pak, saya dari Bogor Pak. Ya. Ada kasus begini Pak, pengalaman saya beli itu ke suatu toko ya, material tertentu gitu. Terus beli cash. Setelah beberapa lama toko itu malah begini Pak. Pak katanya kalau belum ada uang boleh dibayarnya seminggu kemudian. Nah, akhirnya kita kan uang yang itu bisa dipakai buat operasional ya. Setelah lama lagi boleh Pak katanya 2 minggu kemudian katanya dibayarnya, sampai akhirnya boleh bayarnya ngutang sebulan kemudian Pak baru dibayar. Iya. Bagi konsumen kan kalau dari teori Bapak tadi hubungan dengan pemasok ya, berarti kan hubungan kepercayaan. Iya. Kalau bagi toko itu termasuk hubungan kepercayaan apa mengikat kita Pak? Mohon arahannya Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Pak Yanai. Jadi itu dua-duanya. Karena kalau udah trust itu terbangun, kepercayaan itu yang paling mahal Pak sebenarnya dalam bisnis itu. Jadi orang melihat sesuatu, siapa dulu dia, itu dia udah nggak banyak alang ini lagi berpikir Pak ini enggak. Apalagi misalnya kita udah terbiasa belanja di toko itu, nggak pernah terlambat bayar apapun. Itu bagi dia adalah mengurangi risiko, ya. Nah, di lain pihak dia butuh mempertahankan eksistensi dari pelanggannya, jangan sampai hilang. Gitu. Ya, jadi dia kalau Bapak kan masih ketemu Pak, ada orang Pak, dia nggak pernah ketemu, ya. Tapi dia yakin, nah itu ada itu. Yakin memberikan itu, nggak harus ditanya mana PO-nya, mana enggak. Kita aja dulu, itu nyusul aja. Bukan berarti itu kita melanggar itu, enggak, nyusul aja. Kemarin itu ada saya rapat ya, salah satu mantan petinggi lah di kepolisian ya. Dia katakan Pak, kami kalau bangun apa-apa bangun aja Pak, nanti kami bayar. Ada yang bangunnya? Ada Pak. Nah kayak gitu kan orang ada kontraktor yang udah biasa bermain di kepolisian apa-apa, dia udah yakin Pak. Memang kalau dari segi audit ada temuan, tapi dari segi pihak itulah dalam segi bisnis kepercayaan itulah yang mereka bangun. Pak ini anggarannya baru diajukan, kok udah ada barangnya? Iya Pak. Di sini udah biasa Pak. Kita butuh nanti baru kita ajukan anggarannya. Toh kita memang butuh dan suppliernya juga udah tahu. Ya enggak? Kalau misalnya dengan harga sekian kan kita bisa penunjukan Pak. Jadi nggak perlu dulu suppliernya tanya, Pak mana PO-nya, mana anggarannya Pak, udah dibeli oleh Kementerian Keuangan Pak anggaran. Udah nggak begitu. Jadi anggarannya belum disetujui, belum ada, barangnya udah ada. Kalau kita tanya secara logis, kok bisa Pak? Iya, kita kan butuh. Kan? Dan supplier ini udah tahu harganya juga harga pasaran, dia udah tahu juga cara main bayarnya.
begini. Nah, itu bisa dilakukan kalau ada trust antara perusahaan dan pemasok. Dan itu juga untuk menjaga, kayak tadi misalnya di teman-teman saya di kepolisian yang saya temuin ya pelanggan itu ya dia menjaga jangan sampai nih sumber income dia dari ini hilang. Udah bapak nih butuh kertas, butuh ini, udah ambil aja dulu. Nanti bayarnya kapan? Anggarannya iya tinggal dibayar aja anggaran ini. Gitu. Nah kalau kita secara audit itu kan nggak boleh. Karena audit itu membandingkan antara aturan dengan realita. Nah kalau gitu kan melanggar artinya. Tetapi secara praktisi dalam segi bisnis itu sah-sah saja. Karena saling menguntungkan, ya tidak menunggu. Masa misalnya teman-teman misalnya di kantor nih, habis printernya, tintanya. Iya nih, belum disetujui Menteri Keuangan nih anggarannya. Apa yang terjadi, Pak? Iya. Saya nyetak kan, kayak nggak ini rusak, ada mobil misalnya kan, mobil jalan raya rusak. Kenapa nggak diperbaiki? Belum Pak, belum dari Kementerian Keuangan belum setuju. Ya, terjadi apa di jalan? Nggak ada mobil yang awal itu kan mandek semua Pak, ya enggak. Nah hal-hal yang begitu dalam segi bisnis itu hal yang lumrah. Tapi dari segi aturan yang lain tuh memang tidak boleh. Hanya bagaimana kita dari segi manajerialnya bisa melihat itu dengan suatu tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan tetapi tidak melanggar aturan. Itu banyak di real lapangan ya. Nah, ya, jadi Bapak misalnya dipercaya toko ngambil bisa 2 minggu, sebulan. Nah, itu salah satu. Di samping dia menjaga, dia trust, Bapak trust juga dengan dia menjaga juga jangan sampai pelanggannya itu berkurang. Nah, kalau bisa bertambah. Karena dengan menjaga pelanggan itu Bapak menjaga namanya profitabilitas Bapak. Bapak bisa menggaranti itu. Kayak misalnya Gojek tadi kan, dia udah banyak perusahaan yang masuk, orang udah melihat uang yang ngendap sehari 100 miliar. Wah, saya nggak apa-apa dong kasih pinjaman dia sekian. Kok toh dia juga bisa bayar kok, ya nggak? Nah, jadi kita bisa melihat itu ya secara mikro, secara makro, gitu Pak ya. Oke, yang lain kalau ada yang ingin sampaikan silakan ya. Kalau nggak kita lanjut ya. Boleh kalau ada yang ingin ya. Kita lanjut analisis strategi bisnis. Arti tadi ya saya sampaikan di kuliah kita pertemuan kemarin. Analisa itu adalah bagaimana kita berpikir. Ya. Semakin analisa mendalam artinya semakin komprehensif kita berpikir. Strategi artinya adalah bagaimana kita unggul atau bagaimana kita bisa bersaing atau bagaimana bisa kita mengalahkan. Nah, itu strategi. Strategi perang, bersaing dalam perang tidak, mengalahkan. Strategi bisnis adalah bersaing atau mengalahkan. Bisnis adalah menjual, ya bisnis itu menjual barang dan jasa. Ya, wah saya nggak menjual Pak, berarti bukan bisnis, namanya non profit oriented. Orang misalnya ke masjid bisnis, oh bukan, dia ibadah. Ke gereja bisnis, bukan, dia ke pura bisnis, bukan. Dia bukan bisnis itu, tapi dia melakukan ibadah. Beda, jadi kita harus tahu. Ya, dari segi pemahaman kita harus paham. Jadi strategi itu bagaimana kita unggul, mengalahkan, ya unggul dari yang lain. Ya, dalam tanda positif ya. Jadi unggul itu bukan berarti juga kita akan mematikan orang enggak. A dan B, misalnya kita lihat merek-merek komputer ya, ada HP, Lenovo, Acer, mereka saling bersaing gitu loh, tapi tidak saling mau mematikan. Kenapa? Sama-sama teknologi yang mereka gunakan itu teknologi yang update. Kecuali kita teknologinya nggak update, nah itu kita akan kalah. Nah, siapa yang membunuh kita? Bukan mereka, tapi kita sendiri. Ya tadi ya, bank-bank banyak company yang mau tutup, BPR mau tutup. Siapa yang membunuh mereka dalam tanda kutip? Mengalahkan mereka. Bukan, sebenarnya mengalahkan mereka itu mereka sendiri, bukan orang lain. Kalau mobil itu nabrak itu mobilnya apa sopirnya?
Ya, wah mobilnya, bukan. Sopirnya sebenarnya yang nabrak. Mobilnya kalau nggak dipakai nggak nabrak. Taruh aja di rumah. Ya nggak? Kalau dia nabrak, itu nabrak tuh sebenarnya bukan mobil, tapi sopirnya. Gitu loh, sopirnya yang nabrak. Ya, ya mau mobil nabrak, iya. Yang nabrak tuh sopirnya gitu. Sopirnya ngantuk. Itu loh ya. Nah, kalau faktor mobilnya itu kecil lah gitu ya. Atau dia namanya itu peluangnya kecil. Di jalan tiba-tiba mogok ditabrak orang ya. Itu peluangnya kecil. Ya, yang ada itu peluang yang terjadi itu mobil nabrak. Ya, yang nabrak siapa? Sopir gitu ya. Jadi yang jangan salah persepsi gitu. Nah, kita kembali ya. Apa yang harus unggul? Ya, kita harus unggul dari berbagai segi ya. Industri. Nah, tadi ya dari misalnya kita bergerak di bidang elektronik ya. Elektronik kan dibagi-bagi itu, ada household, rumah, ada yang untuk apa hospitality gitu ya, HP, TV yang lain-lain gitu ya. Nah, kita juga harus mempunyai positioning. Kita tidak mungkin juga unggul di level yang tertentu. Ya, misalnya kita lihat nih, Mercy pasti saingnya BMW, Audi. Ini kelasnya itu. Nah, ada kelas yang lebih rendah misalnya Toyota, gitu ya. Camry yang lain-lain, mungkin ada Camry yang selevel itu ya, misalnya di bawah itu kan Vios apa-apa itu kan. Itu levelnya beda lagi. Jadi kita tidak bisa kita analisa industri itu, kita harus bisa membaca positioning kita di mana. Ya. Nah, itu ada level-levelnya. Walaupun kita paling tinggi, tapi konsumen kita juga terbatas. Tidak semua konsumen nantinya. Ya. Jadi apa yang namanya? Yang dikatakan dalam bisnis itu, level konsumen kita tuh level yang mana? Produk kita ini nggak bisa dikonsumsi oleh level masyarakat umum yang masih bicara masalah kebutuhan pokok. Ya, coba Bapak bicara, mohon maaf ya, Bapak bicara Mercy, BMW, Audi, Ferrari kepada tukang beca, nggak nyambung. Kenapa? Mereka nggak terbayangkan dan bukan konsumennya. Tapi kalau Anda bicara dengan para eksekutif muda, bicara Mercy, BMW, Audi, Ferrari, nyambung. Kenapa? Karena mereka levelnya ada di situ. Nah, kita juga bisa menganalisis kita ini unggul di level industri yang mana. Konsumen kita nih yang mana. Ini harus dipahami. Jangan sampai kita salah, Pak. Salah mempositioning kita ada di mana. Industrinya apakah jenuh atau tidak. Hati-hati. Kalau Bapak jenuh, masuk kita jenuh, orang udah mau hengkang, kita baru masuk. Itu potensi bankrupt-nya tinggi. Asalnya udah jenuh. Karena untuk men-start engine ya, engine namanya itu, men-set up perusahaan itu cost pertamanya pasti tinggi. Pasti tinggi. Makanya bank itu baru bisa memberikan kredit itu kalau perusahaan itu umurnya di atas 2 tahun. Karena dia udah mulai stabil. Tapi kalau start awal itu luar biasa. Nah, Anda mau masuk industri yang udah jenuh. Anda membawa cost yang tinggi. Produk-produk yang baru dikenal. Itu luar biasa. Anda harus menyiapkan kapital yang besar. Ya, untuk menyesuaikan itu. Nah, tetapi kalau Anda masuk ke industri yang relatif masih baru gitu ya. Nah, masih baru nih. Nah, itu Anda akan lebih unggul. Yang masih baru itu. Kayak tadi fintech ya, fintech baru tuh. Nah, itu masih banyak pasarnya masih luas. Fintech ini ya, dengan teknologi ini masih luas. Sarannya Anda harus menguasai teknologi itu. Kalau enggak, Anda juga akan tergilas. Kompetitif, bersaing, Mbak. Jadi orang bisa memilih nih.
ya stylenya. Kenapa orang lebih memilih BMW dengan Mercy? Oh, ternyata kalau BMW itu misalnya lebih ke anak muda gitu. Ya. Sama tuh, BMW Mercy. Mereknya apa? Kapasitas, ininya semuanya fasilitasnya hampir sama. Tapi kalau anak muda ini ya, masih bukan hasil riset ya. Ini kalau ngomong-ngomong. Anak muda itu lebih suka katanya gitu. Itu menggunakan BMW. Kenapa? Lebih modis, lebih mencirikan anak muda. Tapi kalau usia udah 50 ya, mereka lebih enak naik Mercy. Ini mencerminkan usia. Nah, itu boleh didebat lah ya. Nah, itu juga itu semacam ini, Pak, apa? Market gitu. Ya. Nah, kita juga harus tahu nih, kita bersaing di mana nih. Oh, kita nih bersaing pasarnya pasar orang kaya. Tetapi saya orang yang kaya yang udah usianya mapan ya, usianya udah masih ini ya, udah usia tua lah kayak saya kan 50-an. Nah, saya ini orang kaya yang masih muda. Nah, gitu ya bidikannya itu beda-beda, Pak, ya. Nah, kita bisa bersaing di situ. Kita harus bisa. Saya ini saingannya siapa? Ya, saingannya siapa? Harus tahu, Pak. Kalau Anda misalnya masuk pasar Anda nggak tahu siapa kompetitor Anda, berbahaya itu. Bisa aja kompetitor Anda lebih kuat. Ya, atau lebih lemah bisa, tapi sangat sangat jarang, Pak. Ya, yang ada itu lebih kuat. Banyak kita lihat kayak perusahaan Coca-Cola, Big Cola apa sekarang namanya udah nggak ada lagi itu. Ya udah kemana-mana. Kenapa? Mau mengalahkan raksasa. Ya nggak? Mental mengalahkan Coca-Cola itu ya di perusahaan beverage ya, yang besar itu luar biasa. Tapi mereka juga sekarang ya ketar-ketir juga ya dengan adanya apa? Fintech ya, bukan fintech ya, teknologi apa? Dia ya dengan apa orang bisa berbisnis dengan tanpa harus ada toko, harus tanpa ini. Itu menjadi kendala juga bagi mereka karena cost mereka udah tinggi ya, udah tinggi dengan teknologi itu kan intinya itu akan mereduce cost. Dia hanya mahal di depan. Kayak satelit. JRI beli satelit 2T. Itu hanya di depan. Tapi selanjutnya bank-bank yang tidak comply dengan teknologi itu akan terkalahkan dengan teknologi yang mereka pakai. Kenapa? Cost mereka akan semakin rendah nantinya. Dengan bertambahnya nasabah, fasilitas yang mereka tawarkan, secara ininya, secara strateginya, mereka akan unggul, ya, sangat unggul, karena mereka memiliki teknologi itu. Orang nggak ada yang bisa beli satelit. Kalau saya punya satelit sendiri kan suka-suka saya mau cas berapa terhadap pelayanan yang saya berikan kepada nasabah. Boleh aja saya bilang gratis. Ya enggak, yang tadi kayak Gojek itu kan bakar duit, boleh aja, boleh. Saya udah tahu nih, nasabah saya bertambah nih, uang dia ngendap rata-rata misalnya 1 juta nih, nasabah saya ada 30 juta. Waduh, saya duduk aja, duduk, tidur aja dapat duit. Ya enggak, jumlahnya katanya sih kalau dulu itu penghasilan mereka itu Gojek itu seharinya kan kurang lebih 1 sampai 2 miliar. Itu nggak ngapain-ngapain tuh. Santai aja tuh, sambil ngelamun gitu kan. Tidur, duitnya nambah segitu. Ya, itu tapi ini harus dibuktikan dengan data. Tapi saya yakin lah ya dengan dulu ya masih persaingannya masih kecil. Sekarang kan banyak tuh Grab, ada Gojek, ada apa lagi tuh kemarin. Ada lagi. Tapi yang muncul-muncul baru itu kebanyakan banyak ketendang, Pak. Karena tadi ya, kenapa ketendang? Karena setup bisnis awal itu yang mahal dan mereka mengalahkan raksasa yang udah stabil. Ya, udah nggak masalah lagi masalah kapital, masalah market, masalah pelanggan, udah nggak masalah bagi mereka. Mereka hanya bersaing yang udah ada yang besar-besar ini bersaing untuk meningkatkan kenyamanan para pelanggannya itu. Ya, semakin pelanggannya dimanjakan, kayak Gojek dulu kan, ya sebelum pandemi kan naik kereta itu kan. Itu ada kalau sekian
pakai Gojek itu ada gratis tuh, bisa 3 kali gratis. Nah itu kan memanjakan. Jadi saya akan betah menggunakan Gojek. Saya nggak mau gunakan yang lain. Kenapa? Ini ada program gratisnya. Tetapi di lain pihak saya punya saldo juga di situ. Yang rata-rata yang tidak saya pakai itu 50.000 misalnya. Nah, ya yang nggak pernah kepake, maksudnya gini, kalau misalnya saya punya 150.000 ya kan, saya kepake nih 100, saya top up lagi gitu loh. Jadi 150. Nah, kembali lagi 50 saya top up. Nah, jadi 50.000 itu nggak pernah saya pakai. Itulah yang dana mengendap itu. Artinya itu dalam tanda kutip milik Gojek, udah bukan milik saya kan, saya juga nggak pernah pakai gitu. Nah, kayak gitu. Itu adalah strategi. Strategi akuntansi itu strategi rasio. Ya, rasio yang kita gunakan, ya, laporan keuangan. Apa itu akuntansi? Akuntansi itu adalah cerminan dari kinerja. Jadi strategi akuntansi strategi internal. Bagaimana kita mau melihatnya? Apa yang harus kita perkuat dari rasio itu? Ya, oh ternyata perbandingan aset dengan profitnya kecil tuh. Artinya aset kita banyak yang idle. Atau perbandingan SDM dengan profit. Bisa kita lihat. Jadi profit-profit yang ada itu, yang kita pelajari kan, rasio, solvabilitas, profit margin, itu hal yang umum. Ya, sebagai guidance aja dari para pemikir. Boleh nggak kita membandingkan antara cost SDM dengan profit? Boleh. Ya nggak? Boleh, Pak. Setiap industri itu mempunyai ciri khas tertentu. Tidak bisa disamakan. Ada yang bilang di teman-teman di bank, kita harus lihat tuh NPL-nya berapa. Ya enggak? Apa tuh NPL, Pak? Ya, orang yang lancar bayar tuh berapa banyak, yang tidak lancar tuh berapa banyak. Kalau NPL-nya tinggi jangan. Itu nggak ada rasio yang umum, itu rasio khusus di bank. Ya enggak? Banyak. Nah, kita juga bisa dalam strategi akuntansi. Kita melihat akuntansi adalah cerminan dari kinerja. Akuntansi kan pelaporan keuangan. Keuangan itu adalah cerminan kegiatan, kinerja dari perusahaan. Nah, kalau kita melihat kok biaya SDM-nya tinggi ya, tapi profitnya kecil. Artinya ada idle. Ada sesuatu. Atau kita melihat asetnya besar. Profitnya kecil. Nah, ini ada apa? Ada masalah. Atau kita melihat penjualannya tinggi, tapi profitnya kecil. Ini ada apa? Nah, itu kita harus rubah strategi-strategi yang ada. Oh, ternyata strategi yang kita lihat di rasio itu ada yang harus kita rubah, ya, sebagai sign tanda bahwa ada sesuatu di internal yang kurang efisien, kurang ekonomis, kurang efektif. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan ya melakukan cut off. Nah, salah satunya ada bank internasional, ya, dia menutup banknya di beberapa negara karena dianggapnya tidak efisien, dan dia cukup mengoperate itu di negara tertentu untuk mengcover beberapa kawasan. Nah, ada di bank-bank Eropa ya, mereka di Indonesia tutup, di Malaysia tutup, di beberapa negara Asia tutup. Difokuskan kantornya ada di Hong Kong. Di beberapa negara Eropa dia tutup juga. Pusatnya misalnya di Amerika atau di Jerman atau di Inggris, pusat tutup. Nah, itu dia melihat juga ya, bahwa melihat banyak biaya-biaya yang dikeluarkan di cabang-cabang itu tidak efisien. Ya, lebih baik mereka fokuskan di satu tempat untuk mengcover semuanya. Toh sekarang juga kan udah zaman teknologi. Nah, teknologi nanti ke depan juga akan melewati batas negara. Jadi jangan heran nanti bapak-bapak tahu-tahu dapat pinjaman dari Amerika Serikat, dari Hong Kong, dari Singapura,
Ya, yang sekarang membatasi itu adalah government. Tidak boleh direct, harus lewat mekanisme negara, dalam ini bank dari OJK, bank sentral dari OJK kan. Nah, kedepannya nanti bisa terjadi yang sekarang lagi ditantang di Bitcoin ya, currency yang sifatnya itu tidak tahu milik siapa gitu loh. Ya, Bitcoin yang maaf ya. Nah, kayak kita sekarang bicara border ya. Nah, sekarang ini ada yang namanya currency internasional ya, Bitcoin dan lain-lain lah itu. Nah, sekarang ini dipertanyakan siapa pemiliknya. Ya, itu juga menjadi tantangan bisnis ke depan dan itu menjadi ancaman bagi keuangan nasional ya. Kan orang itu percaya dengan uang karena ada pelindungan hukum. Uang 100.000 dengan uang 1.000 selembar itu nilainya itu sama. Yang membedakannya apa? Kepercayaan kita aja. Dia nyetak uang 1.000 dengan 100.000 itu sama harga kosnya. Tapi yang membedakannya apa? Tadi dilindungi oleh hukum. Bahwa ini berbeda. Ya. Kalau dari segi costingnya, ya itu sama. Ya, sama. Dilindungi oleh negara. Nah, nanti kalau suatu ada currency yang tidak jelas siapa pemiliknya. Dan orang trust dengan itu. Ya, kita kan trust. Kita bayar 100.000 dengan 1.000 di pom bensin, orang trust dengan uang itu. Karena di situ ada perlindungan hukum. Kalau kita tidak percaya atau kita menantang, kita akan dipenjarakan. Ya, karena uang itu dilindungi oleh negara. Bayangkan nanti ada satu currency, dia tidak punya negara, Pak, tapi dipercaya oleh orang. Ya, contohnya tadi Bitcoin. Ya, Bitcoin. Nah, ini juga akan menjadi suatu pemikiran kita ke depan, ya. Nah, jadi kita lihat juga, kita kembali lagi ke strategi keuangan, gitu ya. Jadi strategi keuangan bagaimana kita mengelola keuangan ke depan, ya. Analisa prospektif. Prospek artinya ke depan. Ya. Kalau kita analisa ke depan, kita butuh alat. Biasanya orang menganalisa dengan namanya statistik, ya. Ke depan tuh gimana, ya, kondisinya. Tentu ada parameter-parameter yang kita akan masukkan di situ, ya. Apakah bisnis ini akan prospek atau tidak, apa cenderung menurun, apa meningkat. Nah, disinilah kita bisa menganalisa strategi bisnis kita. Tetapi intinya kita harus unggul ya sesuai dengan porsi kita, ya, porsi kita ada di mana. Ya, kalau dibanding misalnya mobil Avanza dengan Mercy ya nggak sebanding. Harganya juga bisa 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Tetapi mereka bersaingnya bukan di situ, bersaing di level konsumen, kelas konsumen, gitu loh ya. Nah, di kelas konsumen itu kita harus unggul, ya. Kalau konsumen kita menengah ke atas, kita harus unggul. Menengah ke bawah, kita juga harus unggul di situ, ya. Tergantung dari kondisi produk kita itu mau bersaing di mana, gitu ya. Jadi itulah analisa strategi bisnis. Intinya kita unggul dalam bisnis, unggul dalam jual beli, itu jual beli. Bisnis itu kan menjual, membeli, bisnis. Kita unggul di situ. Baik produknya, baik platformnya, ya, itu harus unggul. Nah, itulah yang banyak orang
sekarang berlomba-lomba ya, unggul dari ini, unggul dari ininya, unggul dari sininya ya. Nah, itulah kita sebagai seorang akademisi, seorang praktisi bisa melihat itu dengan clear ya. Jangan sampai galau, ragu ya. Keraguan, galau itu karena analisanya itu tidak mendalam, tidak komprehensif, terlalu terburu-buru ya, menjawab tugas, menjawab diskusi terburu-buru tanpa dipikirkan gitu ya. Mohon maaf ya, tanpa dianalisa, jawabannya diketik aja. Jadi nggak nyambung. Nah, itu kadang-kadang saya memberikan nilai tidak bisa melewati 80. Jadi kalau analisanya bagus, saya akan berikan di atas 80. Ini kembali ke ini ya, tugas dan kewajiban kita gitu ya. Jadi Anda Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kalau masih di bawah 80, tolong ditingkatkan analisanya. Sebelum saya akhiri, saya umumkan ya, jangan sampai terjadi copy paste baik dengan teman sendiri maupun copy paste dari sumber-sumber yang lain gitu ya, supaya nilai Anda tidak anjlok gitu ya, tidak rendah. Kalau udah sekali rendah kan Anda sulit itu mendongkraknya ya. Jadi itu saya tekankan kepada Anda, tingkatkan analisanya. Insya Allah kalau kita analisanya bagus, hasilnya bagus ini. Samalah analisis strategi bisnis. Ya, analisa menjawab tugas dan diskusi sama aja. Bedanya sedikit. Ya, beda objeknya aja. Kurang lebih itu ya. Ini kita udah jam berapa nih ya? Di jam saya Indonesia bagian barat. Ini jam Masih kurang 3 menit, Pak. 3 menit. Ini teman-teman di timur udah lewat ya. Oke, saya absen ya. Nanti kita sambung kalau masih ada waktunya. Ini absen terakhir ya. Nur Aini. Kalau nggak ada saya Alfa ya. Nur Aini. Nur Aini tidak ada ya, Alfa ya. Panji Saputra. Tidak ada ya. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Tadi terlambat ya. Panji Saputra hadir, Pak. Iya, tadi terlambat nggak? Iya, terlambat, Pak. 30 menit. Oke, terlambat. Sarah Dewi. Nggak hadir ya, Sarah Dewi ya. Alfa ya. Wirham tidak ada ya. Apa? Maya Puspitasari Hadir, Pak. hadir ya. Tadi selamat ya. Iya. Muhammad Habibur Rahman Hadir, Pak. Maaf, Pak. Tadi Tadi terlambat 10 menit, Pak. Lambat ya. Terlambat 10 menit, Pak. 10 menit ya. Ya, toleransi 5 menit ya. Anggit Rahmadi Riyad Mujo. Anggit Alfa ya. Sasimala Hadir, Pak. Terlambat 7 menit, Pak. 7 menit ya, terlambat ya. 5 menit toleransi ya. Pega Nanda Hadir, Pak. Terlambat tadi. ini Putu Dewi Hadir, Pak. Jadi tempat, Ini ya? saya habis pindah ke HP jadinya. Sampai harus pindah ke HP, Pak. Susah masuk. Tapi itu tadi tidak terlambat. Ya, yang penting akses HP-nya itu jam 8 apa jam 8 lewat. Kalau udah jam 8 lewat, ada kendala, apa? Sudah coba dari awal, Pak. Di laptop saya pindah ke HP lagi. Pak Agustinus Limpo. Dwi Atmoko. Pak Dwi Atmoko. Alfa ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Tadi terlambat ya. Hadir, Pak. Tadi 8 lewat 4 menit, Pak. Oh, itu masih masuk. Ya, itu ya yang dapat saya sampaikan. Misalkan nanti minggu ini 6
nanti pertemuan ke-9 ya, kita mungkin habis lebaran ya. Nanti kita Ida Fiona belum di absen ya Pak? jawab, Bu. Ida Fiona. Kurang jelas, Bu. Ida Fiona Pak. Halo? Kau Ya teman yang lain mohon di-mute dulu. Unmute dulu. coba Bu, Ibu ketik nih. Saya nggak dengar ada gaung. Pak Agustinus ada ya? Ida Saya udah Fiona apa? Pak. Coba Pak Agustinus, Ibu ketik. Agustinus ada tuh Pak. Tadi? Ada Pak tadi? Pak. Ada Pak Agustinus ya? Ya, jawab Ya. ada. Baik, Pak. Lambat ya. Pak, lambat. Ibu, siapa tadi? Ketik aja namanya di meeting chat. Bu Ida. Ibu ketik aja, Bu. Ibu bisa ketik nggak di meeting chatnya? Ida Fiona. Pak. Saya nggak dengar. Nggak dengar nih. Saya ulangi yang alfa ya. Yang alfa ini Nur Aini tidak ada. Sarah Dewi nggak ada. Wirham tidak ada. Tidak masuk ya. Alfa. Anggit Rahmadi tidak ada. Itu aja ya. Ada yang lain yang belum di absen. Tadi yang Ibu tadi Sarah Dewi ya.